कभी नहीं समझोगे। बिल्कुल वैसा ही हूँ। Halo, salam jumpa dengan Gardu Film. Kali ini, Gardu Film akan menyuguhkan alur cerita film India berjudul Anjam. Film produksi tahun 1995 ini dibintangi aktor-aktris kenamaan Bollywood, Shah Rukh Khan dan Madhuri Dixit. Seperti apa filmnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Film Anjam bercerita tentang Sivani, seorang wanita cantik yang bekerja sebagai pramugari. Meski bekerja sebagai pramugari, kehidupan Sivani tidaklah terlalu menyenangkan. Di rumah, ia selalu dipusingkan dengan perilaku Mohanlal, kakak iparnya, yang gemar berjudi, dan terus menjadi benalu bagi kehidupannya juga kehidupan Padmisha, kakaknya. Malam itu, ketika Sivani sedang berada di sebuah klub malam untuk merayakan ulang tahun salah satu temannya, seorang pemuda tiba-tiba menyapanya. Sikapnya begitu percaya diri dan tengil saat mendekati Sivani. Pemuda itu adalah Vijay Agnihotri, seorang eksekutif muda, putera sematawayang seorang janda kaya raya. Dengan percaya dirinya, ia berucap bahwa semua gadis di dalam klub malam itu antri ingin berdansa dengannya. Tetapi malam ini, ia khusus memberikan kesempatan istimewa itu untuk Sivani. Sivani menyeringai dengan raut wajah muak. Ia bukan saja menolak, tapi juga memintanya menyingkir. Sikap Sivani itu tak menyurutkan rasa percaya diri Vijay. Ia bahkan kemudian merebut kue ulang tahun yang dipesan Sivani. Kemudian mengulurkan tangan pada Sivani seraya mengucapkan selamat ulang tahun. Dengan ketus, Sivani berucap, bukan dirinya yang sedang ulang tahun. Vijay beralih mengucapkan selamat ulang tahun pada teman Sivani. Tetapi teman Sivani itu juga berkata tidak sedang berulang tahun. Tak ambil pusing, Vijay lalu mencicipi kue itu seraya menyanyikan lagu ulang tahun untuk dirinya sendiri. Sivani menjadi kesal, tanpa segan. Ia menekan kepala Vijay hingga wajah pemuda itu terbenam di kue ulang tahun. Sivani lalu segera keluar dari klub malam itu bersama teman-temannya. Vijay ternyata tak berhenti berusaha menggoda Sivani. Dengan mengendarai mobilnya, ia mengejar Sivani yang pergi dengan menaiki mobil bersama teman-temannya. Ia iseng memepet mobil yang ditumpangi Sivani. Namun, di tengah jalan mobil Vijay tiba-tiba mogok. Sivani yang kemudian lewat bersama teman-temannya, mencibir, dan menertawakannya. Bagi Sivani, kejadian di klub malam itu mungkin hanya pengalaman konyol yang akan segera dilupakannya. Tetapi tidak bagi Vijay Agnihotri. Sejak saat itu, ia menjadi terobsesi pada Sivani. Ia menganggap Sivani adalah gadis yang berbeda. Egonya tertantang untuk menaklukkan Sivani. Ia bertekad untuk mendapatkan cinta Sivani, apapun caranya. Upaya pertama Vijay adalah menawari Sivani menjadi model produk perusahaannya. Ia bahkan langsung menyodorkan sejumlah uang pada Sivani sebagai bayaran awal. Sivani menolaknya mentah-mentah. Bukannya putus harapan, Vijay justru menjadi semakin terobsesi pada Sivani. Hari itu, ketika semestinya ia harus terbang ke London untuk urusan bisnis, ia malah memilih pesawat Air India yang akan terbang menuju Dubai, demi bisa berada satu pesawat dengan Sivani, yang menjadi salah satu pramugari di pesawat itu. Di dalam pesawat, Vijay berkelakuan manja pada Sivani, meminta Sivani membuat minuman istimewa untuknya. Sivani membuatkan minuman itu, mencampurnya dengan garam supaya pemuda congkak itu kapok. Tetapi, Vijay menyuput minuman yang dibuat Sivani itu dengan nikmat. Bahkan, ia minta tambah, dibuatkan lagi minuman yang sama.
Sikap Sivani yang ketus, namun mudah akrab di dalam pesawat, diartikan Vijay Agnihotri sebagai sinyal cinta berbalas. Setiba di rumah, ia menceritakan tentang Sivani pada ibunya, bahwa Sivani adalah gadis impiannya. Nyonya Padma, Ibu Vijay, tentu saja senang jika benar putra kesayangan sematawayangnya itu telah menemukan tambatan hati. Ia pun mengajak Vijay segera mengunjungi keluarga Sivani. Vijay berkunjung ke rumah Sivani bersama ibunya. Vijay mengernyitkan kening, merasa heran melihat suasana di halaman rumah Sivani. Tampak ramai. Ia bertanya pada Mohanlal, sedang ada acara apa gerangan di rumah Sivani. Mohanlal tanpa basa-basi menjelaskan bahwa hari ini Sivani sedang menjalani upacara pernikahan. Penjelasan Mohanlal itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Vijay tercekat, terdiam dengan wajah pucat. Hati dan jiwanya serasa terhempas. Vijay Agnihotri memang kecewa dan terluka, tetapi obsesinya pada Sivani tak serta-merta pupus. 4 tahun berlalu, tapi bayang-bayang Sivani tak bisa lekang dari benaknya. Ia tetap menyimpan keinginannya untuk mendapatkan Sivani. Sang ibu mencoba menjodohkan Vijay dengan Sima, puteri seorang relasinya. Tetapi Vijay menyambut sinis perjodohan itu. Ia malah melecehkan Sima dengan membandingkannya dengan Sivani. Melalui Mohanlal, Vijay kemudian mengetahui alamat Sivani, yang kini telah hidup berbahagia bersama Ashok, suaminya yang seorang pilot, dan Pinky, puteri mereka. Vijay mencari cara untuk bisa terus mendekati Sivani. Ia mengunjungi rumah Sivani ketika Sivani sedang merayakan ulang tahun putrinya. Di kesempatan itu, ia menemui Ashok, suami Sivani. Ia menawarkan posisi jabatan direktur pada Ashok di perusahaan maskapai penerbangan yang akan diluncurkannya. Vijay mengatakan ia akan menggaji Ashok 1 lakhs. Ashok tertarik menerima tawaran tersebut, meski Sivani menentangnya. Sivani tahu betul Vijay itu sakit jiwa. Ia pasti mempunyai maksud tertentu di balik tawaran itu. Siang itu, Vijay kembali mendatangi rumah Sivani. Ia menanyakan kesiapan Ashok untuk memimpin maskapai Bluebird yang akan segera diluncurkannya. Dalam kesempatan itu, Vijay menyerahkan dokumen publisitas perusahaan maskapai miliknya. Saat membuka publisitas tersebut, Ashok terkesiap. Ia melihat publisitas itu menggunakan gambar Sivani. Sivani yang kemudian tahu fotonya digunakan dalam publisitas maskapai baru milik Vijay itu menjadi sangat marah. Ia merebut publisitas itu dan merobeknya. Ia kemudian mengusir Vijay. Hal itu lalu menyulut pertengkaran antara Ashok dan Sivani. Ashok menganggap sikap Sivani itu berlebihan. Ketika Sivani terus menunjukkan emosi, Ashok sekonyong-konyong menamparnya. Sivani begitu kecewa. Ia kemudian pergi meninggalkan rumah. Vijay, yang mendengar pertengkaran Sivani dan Ashok, kemudian menghampiri Ashok, yang sedang duduk merenungi kejadian dengan Sivani tadi. Dengan sorot mata beringas Vijay tiba-tiba berucap pada Ashok, "Apa kau menampar Sivani?" Pertanyaan itu terus dilontarkan berulang kali. Ashok berusaha mengusirnya, tetapi Vijay justru berbalik memukulnya. Terjadi perkelahian di antara keduanya, yang mengakibatkan Ashok terluka dan kemudian diopname di rumah sakit. Kegilaan Vijay tak berhenti sampai di situ. Ia kembali datang menemui Sivani saat Sivani tengah mendampingi Ashok, yang masih tak sadarkan diri di rumah sakit, dengan bantuan alat bantu pernafasan di mulutnya. Tanpa berperasaan, Vijay dengan entengnya meminta Sivani menandatangani surat cerai pernikahan dengan Ashok.
dan mengajak Sivani menikah dengannya. Sivani semakin berang. Ia menyebut Vijay sudah gila. Jelas saja, Sivani menolak keinginan Vijay itu. Entah terbuat dari apa hati Vijay hingga ia begitu keji. Mendengar jawaban Sivani, ia kemudian mencabut masker oksigen pernafasan pada mulut Ashok hingga Ashok akhirnya meninggal. Polisi sempat mendatangi Vijay setelah adanya laporan dari Sivani atas dugaan pembunuhan terhadap Ashok. Tetapi dengan tenangnya Vijay berkelit dari tuduhan itu. Dengan dibantu Inspektur Arjun Singh, seorang polisi yang menjadi backingnya, Vijay membuat alibi dan lolos dari tuduhan tersebut. Setelah kematian Ashok, Vijay merasa leluasa untuk terus berupaya mendapatkan Sivani. Malam itu, ia kembali mendatangi rumah Sivani. Ia meminta Sivani melupakan Ashok dan menikah dengannya. Ia mengatakan bahwa Sivani adalah wanita satu-satunya yang dicintainya. Sivani menolaknya mentah-mentah. Ia mengatakan, hal itu tidak akan pernah terjadi. Vijay kemudian memohon agar untuk sekali saja Sivani mengucapkan cinta padanya. Sivani menjadi semakin muak. Ia bukan saja menolak, tapi berbalik memaki Vijay. Emosi Vijay meledak. Ia tiba-tiba menampar Sivani, memukul, menendang Sivani dan menginjak-injaknya, hingga wajah Sivani berdarah-darah. Tak cukup sampai di situ, Vijay kemudian memfitnah Sivani telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Ia memaksa Sivani memegang pisau, kemudian memaksa tangan Sivani menggoreskan pisau itu ke wajahnya. Polisi yang kemudian datang, percaya saja dengan situasi yang dibuat Vijay. Mereka langsung menangkap Sivani. Sudah jatuh, ditimpa tangga. Mungkin, itulah gambaran nasib Sivani. Belum usai masa berkabungnya, setelah kematian Ashok, di pengadilan Sivani divonis bersalah. Ia dijebloskan ke dalam penjara. Setelah berada di penjara, nasib buruk terus saja menghampiri kehidupan Sivani. Ia kemudian dikejutkan dengan kabar kecelakaan yang dialami Padmisha dan Pinky. Keduanya tertabrak mobil yang dikendarai Vijay, yang mengemudi sambil mabuk. Setelah kembali kecewa dengan jawaban Sivani saat ia mengunjungi Sivani di penjara. Sivani harus menerima kenyataan, kakak dan putri tercintanya itu tewas karena kecelakaan tersebut. Penderitaan Sivani belum usai. Di dalam penjara wanita, ia terus mendapatkan perlakuan kasar dari kepala sipir. Ia dicaci, dipukul, dan disiksa, hingga ia mengalami keguguran janin yang tengah dikandungnya. Kerasnya kehidupan penjara akhirnya menempa Sivani menjadi pribadi yang lebih kuat dan tegar. Dengan dukungan teman-teman senasibnya di penjara, ia melawan kekejaman perlakuan sipir penjara. Ia bahkan berhasil membunuh kepala sipir di penjara wanita itu. Setelah bebas dari penjara, Sivani pun bertekad menuntut balas atas segala penderitaan yang telah dialaminya. Orang pertama yang menjadi sasaran Sivani adalah Mohanlal, kakak iparnya yang rakus dan serakah, yang telah tega mengusir kakak dan puterinya hingga mereka akhirnya tewas tertabrak mobil di jalan. Tanpa ampun, Sivani menikam manusia tamak itu, kemudian menjejalinya dengan uang judi yang baru saja dimenanginya, hingga ia mati, dengan mulut tersumpal lembaran-lembaran uang. Sasaran Sivani berikutnya adalah Arjun Singh. Dengan tekad dan api dendam yang menyala-nyala dalam dirinya, Sivani berhasil membunuh inspektur polisi korup itu. Sasaran terakhir Sivani, tentu saja, Vijay Agnihotri. Ia segera mendatangi rumah Vijay. Tetapi saat Sivani tiba di sana, Vijay dan ibunya telah pindah rumah. Sivani tak tahu kemana pindahnya. Merasa hidupnya sudah tak ada tujuan, Sivani kemudian melamar jadi tenaga sukarela untuk mengurusi pasien-pasien cacat di sebuah rumah sakit.
Tetapi ia minta ditempatkan di daerah lain untuk melupakan segala kenangan buruk hidupnya di Bombay. Ia kemudian dikirim untuk mengabdi di sebuah sanatorium di daerah Tikamgar, Pradesh. Ternyata, takdir masih mempertemukan Sivani dengan Vijay Agnihotri. Lewat keterangan dokter Kapoor, dokter yang menjalankan sanatorium itu, Sivani kemudian mengetahui bahwa sanatorium tersebut dibangun dengan sokongan dana Nyonya Padma Agnihotri, Ibu Vijay Agnihotri. Mereka berdua tinggal di bungalow di sekitar sanatorium itu. Bara dendam Sivani pun kembali menyala. Ia bergegas menuju tempat tinggal Vijay. Sivani akhirnya berhasil bertemu kembali dengan Vijay Agnihotri. Akan tetapi, Vijay Agnihotri yang dilihatnya kali ini adalah Vijay yang berbeda, yang tidak terbayangkan sebelumnya di benak Sivani. Pemuda angkuh itu, keadaannya kini begitu menyedihkan. Tubuhnya tak mampu bergerak, teronggok di atas kursi roda dengan sorot mata kosong. Rupanya, beberapa bulan lalu Vijay mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan ia mengalami kelumpuhan dan saraf-saraf tubuhnya tak bisa berfungsi. Sudah banyak dokter mencoba untuk menyembuhkannya, tetapi sia-sia. Sepertinya tak ada lagi harapan untuk pulih. Sivani begitu kecewa melihat keadaan itu. Ia kemudian meminta izin dokter Kapoor untuk merawat Vijay. Sivani bertekad akan membuat Vijay kembali pulih seperti semula. Dengan sabar dan penuh perhatian Sivani merawat Vijay. Usahanya sedikit-sedikit membuahkan hasil. Pelan-pelan, Vijay mulai bisa menggerakkan jari tangannya. Di hari-hari berikutnya perkembangan Vijay terlihat semakin membaik. Ketika Sivani mengetes memantul-mantulkan bola kasti ke kepala Vijay, Vijay tiba-tiba menangkap bola kasti itu. Tetapi tetap saja ia belum bisa bangun dari kursi rodanya. Sivani kemudian nekat menceburkan Vijay ke kolam renang. Semua orang termasuk Nyonya Padma Agnihotri yang baru pulang dari perjalanan bisnisnya di London menjadi panik. Sivani berteriak memberi motivasi pada Vijay untuk melawan ketidakberdayaannya dan berusaha berenang ke tepi kolam. Dengan panik Vijay bergeliatan, mencoba menggerakkan tubuhnya ke tepi kolam, dan berhasil. Vijay Agnihotri kini pulih seperti sedia kala. Nama pertama yang ia sebut adalah Sivani. Nyonya Padma memberitahu anaknya itu bahwa saat ini Sivani sedang berada di kuil. Ia menyuruh Vijay ke sana dan mendapatkan wanita itu. Vijay segera menuju ke kuil, menemui Sivani yang sedang termenung menyendiri. Ternyata tak ada yang berubah dari Vijay Agnihotri. Ia masih menyimpan obsesinya terhadap Sivani. Untuk kesekian kali ia meminta Sivani mengucapkan cinta padanya dan menikah dengannya. Sivani mengulas senyum sambil mengulurkan kedua tangannya mengundang Vijay datang ke pelukannya. Ketika Vijay terlena dalam pelukannya, ia sekonyong-konyong menikam dada Vijay dengan pisau. Sivani lalu mengambil tombak patung Dewa Wisnu. Ia menyerang Vijay tak kenal ampun dengan tombak itu. Vijay sempat menahan mata tombak itu dengan tangannya. Ia bertanya pada Sivani, mengapa Sivani ingin membunuhnya? Setelah membantu dirinya pulih dari kelumpuhan, dengan berapi-api Sivani berucap bahwa membunuh orang cacat adalah dosa besar. Tetapi membunuh iblis adalah pahala. Sivani kembali menghujamkan tombak di tangannya, membuat Vijay terjatuh dan bergelayutan di tepi jurang. Dalam keadaan seperti itu, Vijay tiba-tiba mencekal kaki Sivani, sehingga Sivani ikut terjatuh dan bergelayutan di tepi jurang. Sambil bergelayut di kaki Sivani, Vijay berucap, jika ia harus mati, Sivani juga harus ikut bersamanya. Dengan tegas Sivani mengatakan bahwa kehidupannya saat ini tak lebih berarti dari kematian Vijay. Setelah berucap begitu, Sivani membiarkan dirinya jatuh terhempas ke bawah jurang. Ia mati bersama Vijay Agnihotri.